Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim. Karena banyaknya permintaan dari teman-teman yang menanyakan mengenai kapan sih waktu yang tepat buat kita untuk mulai hire karyawan untuk membantu bisnis online kita, maka sekarang saya akan sharing kepada teman-teman mengenai pengalaman saya ya. Tapi bisa jadi apa yang saya sampaikan ini sedikit berbeda dengan pengalaman teman-teman yang lain ya. Tapi mungkin saya bisa share ini kepada teman-teman yang mungkin masih baru mulai berbisnis online dan mulai berpikir untuk kapan sih waktu yang tepat untuk hire karyawan. Saya mau sharing kepada teman-teman sedikit. Jadi saat teman-teman memulai bisnis online itu mungkin teman-teman masih mengerjakan sendiri ya, dikerjain sendiri, lalu dibantu istri gitu ya. Terus bisnis ini semakin berkembang. Nah setelah bisnis semakin berkembang, teman-teman lalu mulai berpikir, kayaknya aku sudah mulai butuh orang untuk membantu saya ini. Karena kalau kayak gini terus, kalau cuma dikerjain sama istri, pasti keteteran banget. Nah, kalau saya boleh sharing, hal pertama atau bagian pertama yang sebaiknya kita isi, ya posisi yang sebaiknya diisi itu adalah bagian untuk yang operasional. Contohnya apa? Packing. Lalu helper juga ya. Helper itu apa sih? Helper itu mungkin ya cariin barang gitu ya, atau bantu-bantu segala macem lah. Yang intinya adalah meringankan tugas kita sebagai owner. Jadi jangan cepet-cepet langsung cari admin. Admin buat apa? Buat ngurusin web. Kebalik ya. Jadi saya banyak menemukan teman-teman itu kalau begitu rekrut karyawan yang dicari adalah admin online. Ya sebetulnya oke-oke aja, cuma di sini jadi kurang bagus. Kenapa? Kalau kalian mencari seorang admin online, bagaimana dengan kegiatan operasional? Akhirnya karyawan yang ngurusin admin online-nya, sementara bosnya packing. Nah, ini salah teman-teman. Harusnya kita hire karyawan pertama kali itu adalah untuk mengurangi beban operasional. Maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang menghabiskan banyak waktu, menguras fisik, tapi tidak mempengaruhi penjualan kita. Jadi sebaiknya kita sebagai owner itu lebih fokus kepada hal-hal yang lebih strategik. Jadi admin online ya misalnya tetap ngurusin strategi promosi, chat customer, itu tetap dihandle sama bosnya dulu atau ownernya dulu atau teman-teman ya. Tapi untuk kegiatan operasional seperti packing, helper dan lain sebagainya, itu sebaiknya dihandle sama staffnya saja. Tujuannya adalah kalau bisnis kita masih kecil dan kita itu sebagai owner itu lebih menjiwai, lebih menguasai bidang yang kita jual, terutama di sini bisnis online. Sementara kalau kita hire karyawan, belum tentu mereka memahami apa yang kita mau dalam strategi bisnis. Nah, disitulah kita butuh helper yang akan membantu kita untuk urusan-urusan operasional seperti packing, ya ngurusin segala macem, dan kita sebagai bosnya lebih fokus kepada strategi penjualan. Nah kalau ini sudah jalan, teman-teman udah sukses nih ya, udah sukses, makin maju lagi tokonya. Wah kayaknya perlu bantuan lagi nih, apa ya kira yang dibantu. Nah di sini kalau saya saran tuh langkah kedua adalah untuk hire karyawan di bagian CS atau admin tadi ya. Admin ini tugasnya apa aja sih? Admin ini tugasnya adalah salah satunya membalas chatting. Ya membantu, tapi ini butuh pelatihan khusus ya, dilatih secara khusus bagaimana sih merespon atau membalas chatting dengan baik, sehingga akhirnya mereka biasanya kalau saya sendiri untuk CS itu kita berikan target sales. Jadi kalau dia mampu mencapai target omset tertentu itu kita akan berikan bonus sehingga mereka memiliki mempunyai rasa memiliki terhadap bisnis. Jadi kalau omset naik, mereka dapat bonus. Nah itu mereka akan lebih semangat dalam membalas chat. Dan bagaimana caranya saat mereka handle akun itu benar-benar goalnya, tujuannya itu adalah mendapatkan penjualan. Lalu yang bagian ketiga adalah ujung tombak. Ujung tombak ini adalah orang-orang yang kreatif, yang memiliki ide-ide, yang memiliki skill-skill khusus. Ya biasanya ini secara pendidikan lebih tinggi juga, dan ini tujuannya adalah membantu kita memberikan ide-ide kreatif terhadap bisnis kita sehingga toko kita itu makin lama makin rame. Misalnya strategi bisnisnya, Pak strategi bisnisnya kita bikin promonya seperti ini, ikut campaign ini, begini dan sebagainya. Nah itu yang kita butuhkan untuk menggantikan posisi kita di terakhir. Kalau sudah ada 3 ini lengkap, maka kita sebagai bosnya lebih bertugas untuk memantau hasil saja. Gitu teman-teman. Jadi jangan kebalik-balik. Jangan sampai saat teman-teman tuh baru mulai bisnis udah langsung nyari bagian admin online. Kurang tepat.
Karena kalau sampai dia di bagian admin online, tapi bagian operasionalnya teman-teman semuanya, ini bosnya yang mana gitu kan jadinya. Ya, jadi nggak urut, malah bosnya sibuk packing dan kalian akan kehilangan sentuhan. Kehilangan sentuhan terhadap bisnis kalian, malah bisnis kalian dikuasai oleh admin kalian yang belum tentu sepemikiran, sepemahaman, atau sevisi dengan kalian. Jadi harus urut mulai dari operasional, lalu kemudian admin, lalu kemudian juga bagian terakhir adalah bagaimana orang tersebut menjadi ujung tombak yang menciptakan ide-ide kreatif, strategi promosi. Kalau semua ini sudah jalan, teman-teman di bagian belakang adalah memantau hasilnya. Oke gitu teman-teman, sharing dari saya mungkin sedikit berbeda dengan pengalaman teman-teman yang lain, nggak apa-apa. Tapi berdasarkan apa yang saya jalani saat ini membuat kita lebih merasa lebih enjoy dalam lebih freedom ya dalam menghandle usaha kita di bisnis online. Semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ucapkan selamat datang, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya saya bisa terus semangat untuk sharing-sharing informasi seputar bisnis online kepada teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.